Bukan karena ada apa umpama minta jatah umpama tidak ada dikasih apa jangan. Tidak ya. So, selama ini hubungan biologis lancar-lancar baik. Pikir karena tidak dikasih jatah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Kapolsek Lebong Tengah, yang hormati Kanit Reskrim, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30, saya Wakapolres Lebong akan melaksanakan pre-release dalam perkara atau ungkap kasus kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, ya, yang diduga atau tersangka berinisial SH alias E, ya, bin N, ya. Tempat tanggal lahir Tanjung Bunga, agama Islam, laki-laki, pekerjaan tani. Alamat Desa Tanjung Bunga 1, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Jadi kronologis kejadian kita pukul 7.30, di mana terlapor atau terduga tersangka atas nama SH, ya, berawal dari bangun atau tidur, ya, memerintahkan atau menyuruh istrinya untuk membuka warung. Ya. Pada saat tersangka atau diduga tersangka ini ke kamar mandi dan balik dari kamar mandi, ternyata korban, ya, masih kondisinya tidur, ya, tapi tidak melaksanakan buka warung. Nah, setelah dibangunkan kembali oleh tersangka, korban terbangun, langsung barang-barangnya tinggal sedikit habis diambil oleh tersangka. Karena memang kondisi tersangka tidak bekerja dan kondisinya kurang sehat. Nah, pada saat, ya, tersangka akan ke kamar mandi, tidak sengaja, ya, didorong oleh korban, namun tidak jatuh. Namun setelah itu tersangka keluar atau kembali berdiri dan mengambil barang yang berupa batu atau gilingan barang. Kronologis penangkapan tersangka akibat dari laporan kejadian tersebut. Jadi pada hari itu juga sekitar jam 11.00 WIB, ya. Jadi langsung anggota Polsek, ya, setelah dilaporkan langsung bergerak untuk melakukan penangkapan yang terduga dilakukan oleh tersangka SH untuk diamankan sementara di Polsek dan diambil keterangan. Itu sudah gitu. Untuk pasal yang dipersangkakan, ya, pasal yang disangkakan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, yaitu pasal 5 huruf A Junto pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2023 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Ya, sedangkan barang bukti dalam penangkapan tersebut atau kejadian KDR tersebut yang diamankan 1 buah pisau, ya, 2 baju pelaku, yang ketiga batu giling. Nah, ini yang diamankan oleh Polsek Lebong Tengah dan jajarannya. Alhamdulillah semua sudah terungkap dan sekarang sudah diamankan di Polsek Lebong. Untuk lebih jelasnya atau yang nanti pertanyaan, silakan nanti Pak Kapolsek akan menambahkan kalau ada yang diingatkan dengan barang-barang yang dagangannya itu habis diambil sama tersangka. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk mohon izin Bapak, saya menambahkan sedikit dari berpatokan kepada keterangan tersangka. Namun penyidik tetap mengumpulkan seluruh alat bukti, ya, dan pembuktiannya nanti ada di pengadilan tentunya. Dan untuk tambahan juga bahwasanya hasil dari visum et repertum itu luka di bagian kepala
kesimpulan dari pihak dokter bahwasanya luka adalah akibat dari trauma benda tajam. Ya, jadi sekali lagi tersangka diberikan haknya untuk bebas menerangkan apa saja, namun demikian kami tetap bekerja dengan bukti yang ada. Kemudian untuk keseharian pelaku di lingkungan sekitar berdasarkan keterangan saksi maupun warga sekitar, tersangka ini termasuk orang kurang disukai di lingkungannya karena sering berbuat yang meresahkan. Salah satu contohnya karena dia atau tersangka bertempat tinggal di dekat tempat ibadah, namun kurang menghormati jam-jam orang beribadah dengan menghidupkan musik yang cukup mengganggu masyarakat sekitar. Dan untuk ribut rumah tangga ini sudah sering kali terjadi, namun masyarakat tidak berani untuk terlalu turut campur. Jadi klimaksnya itu kemarin, kejadian kemarin, dan serta-merta semua masyarakat ya menceritakan apa yang menjadi keseharian daripada tersangka. Saya rasa itu. Ada lagi aktivitas kegiatan menjual minuman tradisional, minuman tua itu kami hentikan. Jadi yang TSK ini melakukan transaksi jual beli minuman keras jenis tua di dekat rumah ibadah. Iya, jadi dulunya masyarakat melaporkan kepada kami, dan kebetulan pada saat di sana untuk barang bukti tuanya memang sudah tidak ada ya, karena mungkin sudah tahu bakalan kami ke sana. Ya, jadi itu kembali lagi bahwasanya keseharian tersangka di situ kurang bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Apakah nanti ditambah pasal pemberatan barangkali untuk tersangka? Itu nanti teknis di penyidikan nanti. Teknis di penyidikan. Ada lagi? Mas, terkait barang bukti yang diamankan kan ada batu giling dan pisau parang, benda tajam. Nah, dari keterangan tersangka sendiri itu seperti apa motif kronologis ininya? Karena kan ada dua alat bukti yang diamankan. Keterangan-keterangan lain, ya, dari keterangan korban maupun merujuk kepada sisi travel itu. Tentunya kami melakukan penyidikan itu berdasarkan alat bukti yang sah. Ya, jadi sudah saya ceritakan tadi, sudah saya sampaikan tadi bahwasanya ada perbedaan keterangan terkait alat yang digunakan. Nah, keterangan tersangka sekali lagi silahkan, itu hak dia untuk menerangkan apa saja. Saya tambahkan ya dari Pak Kapolsek tadi, memang kejadian ini ya pada saat telah diamankan ke Polsek, antara keterangan tersangka ya dengan keterangan saksi yang ada dan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik itu berbeda dengan yang diberikan keterangan oleh tersangka. Tapi kita tidak, dalam hal penyelidikan tidak mengejar pengakuan dari tersangka, tapi kita mengumpulkan alat bukti yang ada. Jadi kita melengkapi pasal 184 KUHP ya, dari 5 alat bukti itu kita kumpulkan, dan pada saat korban sudah bisa kita mengambil keterangan, alhamdulillah ya berbeda jauh dengan apa yang diberikan keterangan oleh tersangka. Ya, makanya kita mengejar alat bukti yang kurang ataupun kurang, apalagi dikuatkan dengan visum et repertum dari dokter. Oke. Masa pemulihan dan di organnya namun dalam perlindungan kami. Ya, sesuai amanat undang-undang, korban berhak mendapatkan perlindungan. Oh, lihat foto ininya. Oke, siap, angkat. Itu. Angkat batu giling itu, Mas. Batu giling, pisau. Aku yang ini. Tajam tuh. Coba dicabut, Nan. Cabut, Bos. Itu HP 2 tuh. HP lu. Rekam. Bisa kita lihat apa yang terjadi di sana. Untuk sementara bisa disimpulkan bahwa dia Iya, jadi berbelit. kesimpulan berbelit-belit itu di peradilan. Ya, bukan di kami. Kami bekerja mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk membawa tersangka ke tingkat selanjutnya.
Ada luka lain kok. Ada luka lagi. Nah di visum ada luka lain. Lengan ya? Oh, Lengan ya? lecet. Ini lecet. Terus pala. Pala yang ini Banyak, Pak. Pala berapa jahitan? Itu mudah kalau di visum berapa jahitan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kekerasan pada istri kita kemarin. Selain dari omelan yang ngomong ngabisin isi warung, Apa ada kesalahan ada kesalahan lain enggak kira-kira? Mungkin ya mohon maaf. Dia ngomong agak keras? buka pintu warung itu apa kita buka pintu warung kalau kita ngabisin isinya Oh, cuma itu aja bang ya? Sekedar warung. itulah Oh, iya. Bukan karena ada apa umpama minta jatah umpama tidak ada dikasih apa cak mana? Tidak ya. So, selama ini hubungan biologis lancar-lancar baik. lancar-lancar. Pikir karena tidak dikasih jatah.